Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan komunikasi terapeutik pada bayi dan anak. Gitu ya. Jadi ini adalah materi lanjutan. Gitu ya. Jadi komunikasi terapeutik itu akan berbeda-beda di setiap masing-masing usia. Nah, yang pertama ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pada bayi dan anak. Ya. Oke, apa sih aspek pentingnya komunikasi pada anak? Gitu ya. Bahkan sudah sedini mungkin kita melakukan komunikasi pada anak. Ya. Orang dewasa harus menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi anak yang diajak bicara. Ya, jadi anak-anak ini adalah individu yang unik, bukanlah miniatur orang dewasa. Maka komunikasinya pun berbeda atau ada komunikasi yang memang untuk anak-anak supaya anak-anak paham, begitu ya. Kemudian di dalam maksud dari kalimat pertama tadi adalah bagaimana kita menggunakan isyarat seperti menunjukkan objek secara jelas jika objek tersebut ingin dilihat oleh anak, gitu ya. Jadi contohnya kan kalau misalnya anak-anak gitu ya yang belum bisa mengucapkan suku kata atau belum bisa mengucapkan kalimat dengan jelas, misalnya pada usia 6, 7, 8, 9, 10 itu kan baru bisa mengucapkan baba, mama gitu ya, babbling, ocehan. Nah, kadang mereka menunjukkan sesuatu kan dengan isyaratnya mereka, menunjuk gitu ya. Nah, kita sebagai orang dewasa, sebagai perawat misalnya, kita juga pastikan bahwa kita menunjuk dengan jelas objek itu. Ya, kemudian memilih kata-kata yang tepat dan struktur bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Jadi ketika kita berbicara pada anak-anak, usahakan sebisa mungkin adalah sejajar, kita berada di sejajar, posisi kita sejajar, mata kita bisa memandang anak-anak dan anak-anak bisa memandang wajah kita, raut wajah kita, mata kita, mimik kita, gitu ya. Kalau misalnya pada anak-anak yang belum mampu memproses komunikasi verbal dan non-verbal dengan baik, gitu ya, karena anak-anak kan baru tahap berkembang bahasanya, gitu ya, kembangnya baru bertahap. Maka kita pastikan itu. Jadi mereka melihat mimik kita, kalau kita menggunakan kata-katanya itu dengan jelas. Mau minum, sakit, gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang kita harus ucapkan dengan jelas. Lalu poin kedua, poin penting atau aspek pentingnya adalah anak-anak berusaha agar komunikasinya juga dipahami oleh orang lain. Maksudnya adalah anak-anak menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk menyampaikan keinginannya, kemudian mengungkapkan perasaannya agar orang dewasa paham. Jadi anak-anak sendiri pun dia akan secara natural gitu ya, kalau stimulasinya bagus, anak-anak juga akan mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Tidak mau mereka akan geleng misalnya, atau menarik badan misalnya gitu ya. Itu bentuk-bentuk komunikasi isyarat yang dilakukan oleh anak pada orang dewasa supaya orang dewasa memahami apa keinginannya ya. Kemudian maksud lainnya adalah semakin bertambah besar anak, komunikasi dengan isyarat semakin kurang gitu ya. Dimana anak-anak ini kan sudah mampu mengucapkan kata-kata, sudah mampu melakukan komunikasi verbal. Jadi isyaratnya semakin berkurang semakin dengan bertambahnya usia gitu ya. Seharusnya baiknya adalah seperti itu. Nah, bentuk-bentuk komunikasi pada bayi dan anak gitu ya. Kalau jadi kita sudah bisa melakukan komunikasi pada anak itu ketika anak bahkan baru lahir gitu ya, melalui tangisan anak gitu ya. Kalau anak baru lahir melalui tangisan itu adalah salah satu bentuk komunikasi bahwa anak mengisyaratkan pada kita gitu ya, perawat misalnya pada saat itu menerima bayi yang baru lahir gitu ya, bahwa dia beradaptasi dengan lingkungan baru ya, di luar rahim, kemudian ada lingkungan baru, dia menangis ya. Kemudian sebagai isyarat juga bahwa kalau dia menangis kan berarti dia mampu bernafas gitu ya, jantungnya bekerja, parunya bekerja, maka dia menangis gitu ya. Atau lagi dia membutuhkan segera dekat dengan orang tuanya, isyaratnya gitu, atau dia kedinginan gitu ya, bisa dia menangis gitu ya. Jadi bayi 0 bulan setelah lahir itu komunikasinya melalui tangisan gitu ya. Kemudian 1 bulan, berjalan 1 bulan gitu ya, setelah lahir gitu, komunikasinya masih menggunakan tangisan yang bisa menandakan apakah itu lapar, apakah itu ketidaknyamanan, atau bayi merasa sakit gitu ya. Jadi ada masing-masing tangisannya itu akan berbeda. Nah biasanya
sebagai ibu, dia akan paham, oh ini anak saya lapar. Ya, contohnya lapar, biasanya anak akan memasukkan jari ke dalam mulut, misalnya sambil menangis gitu ya, lapar. Biasanya tanda akhir lapar yang sampai akhirnya bayi tidak mau minum ASI gitu ya, misalnya bayi 0 sampai 6 bulan kan masih ASI eksklusif. Dia lapar, nangis, tapi ibunya tidak segera memberikan ASI gitu ya. Dia bahkan sampai nangis, mukanya memerah, nangisnya melengking gitu. Biasanya kalau diberikan ASI, kalau sudah pada tahap akhir dia nangisnya seperti itu, dia tidak akan mau diberikan ASI gitu ya. Biasanya kita perlu menenangkan dulu, baru kita kasih ASI gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus segera merespon ketika anak menangis gitu ya. Tidak harus menunggu sampai apa namanya, tangisannya itu keras, bayinya sampai merah, sampai menarik tangannya gitu, gitu ya. Jadi berespon segera mungkin karena itu bentuk komunikasi dia. Ya, nah, di sini ada gambar understanding the meaning of your baby's cry, gitu ya. Tangisannya apakah kalau teman-teman perhatikan gitu ya nanti oh heh neh, nah itu ternyata ada artinya gitu ya. Saya memang belum menemukan apa namanya penelitian khusus gitu ya, tapi sudah ada beberapa yang menyatakan seperti ini gitu ya. Ini bisa sebagai pengetahuan tambahan untuk teman-teman gitu ya. Ketika tangisannya berupa neh gitu misalnya ada gimana ya karena teman-teman belum secara langsung gitu ya mengetahui. Jadi mungkin nanti bisa diperhatikan lagi kalau misalnya ada bayi nangis gitu ya. Saya dan neh gitu artinya dia lapar gitu ya. Kemudian kalau oh gitu, oh gitu ya misalnya dia kelelahan gitu ya, terlalu banyak stimulasi misalnya bayi gitu ya, terlalu banyak stimulasi dia juga akan menangis gitu ya. Kemudian gitu ya means bell gitu ya, atau yang lainnya gitu ya, misalnya terlalu itu misalnya terlalu dingin, terlalu panas, atau apa namanya popoknya sudah basah gitu ya, popoknya sudah tidak nyaman gitu. Nah ini adalah salah satu inovasi gitu ya. Ternyata ada inovasi yang dikembangkan melalui aplikasi gitu ya, aplikasi di Android untuk penerjemah tangisan bayi gitu ya. Nah, ini bisa menjadi ide untuk teman-teman untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Apakah memang betul begitu ya? Mungkin nanti teman-teman ketika ada bayi bisa tuh dipraktekkan gitu ya. Menggunakan aplikasi ini, kemudian direkam, kemudian di situ akan ada tangisannya apa gitu. Karena kalau secara teori memang akan berbeda. Misalnya bayi mengalami kolik gitu ya. Kolik adalah ketidaknyamanan di perut. Biasanya pada bayi 0 sampai 3 bulan itu sering mengalami itu dan rasanya tidak nyaman untuk bayi. Biasanya tangisannya sampai 3 jam. Nah, tangisannya itu akan berbeda dengan tangisan misalnya ngantuk atau lapar gitu ya. Kalau tangisan sakit karena kolik itu dia melengking, lama, kemudian panjang gitu. Nah, si yang membuat inovasi ini dia berdasarkan teori itu gitu ya. Jadi berdasarkan dia menggabungkan juga dengan desibel suaranya, frekuensinya itu seberapa, nah nanti bisa diterjemahkan. Ini adalah bentuk salah satu inovasi yang perlu teman-teman ketahui juga. Mungkin nanti bisa sebagai ide untuk penelitian ya. Nah, ini adalah perkembangan komunikasi bayi dari 0 sampai sebenarnya 72 bulan. Ya, teman-teman bisa lihat di buku SDIDTK atau nanti ketika di keperawatan anak, teman-teman akan banyak membahas tentang ini gitu ya. Contohnya mulai dari 0 sampai 3 bulan, komunikasinya adalah dengan mengoceh, tertawa keras gitu ya. Bahkan sejak lahir itu ya, meskipun pandangannya itu belum jauh gitu ya, belum bisa melihat dengan jelas, tapi sudah bisa diajak tersenyum misalnya di usia 1 bulan gitu ya. Kemudian mengenali suara gitu ya. Bayi-bayi itu akan menggunakan panca inderanya, penciumannya gitu ya. Dia akan tahu oh ini ibunya gitu ya. 6 bulan mengeluarkan suara bernada tinggi, nada gembira tapi bukan menangis gitu ya. Atau di 6 sampai 9 bersuara tanpa arti, babbling, mama, baba gitu ya biasanya. Kemudian 9 sampai 12 dia mulai menirukan gitu, menyebutkan 2 sampai 3 suku kata tanpa arti, kemudian bereaksi terhadap suara gitu. 12 sampai 18 bisa memanggil papa, mama gitu. Kemudian yang selanjutnya ini hanya sebagai pengetahuan teman-teman, pengetahuan tambahan. Nah ini dia ocehan atau celoteh, cooing dan babbling gitu ya.
Berceloteh adalah praktik verbal sebagai dasar perkembangan gerakan terlatih yang dikehendaki dalam bicara. Celoteh bisa mempercepat keterampilan berbicara. Jadi kita kalau ada anak-anak gitu ya atau pasien anak gitu ya yang usianya misalnya baru berceloteh, berarti kan usia dia mulai berceloteh 6 bulan gitu ya, 6 sampai 10 bulan. 10 bulan sudah bisa mama, baba, bapak, papa gitu ya. Nah, itu justru merupakan tahap perkembangannya. Maka kita wajib menstimulasi dengan mengajaknya berbicara gitu ya. Misalnya, mam, makan. Nah, misalnya kita lebih perjelas itu. Jadi stimulasi yang akan didengar oleh anak itu direkam. Nanti akhirnya dia secara perlahan sesuai dengan perkembangan usianya akan mampu mengucapkan kata itu. Gitu ya. Jadi kalau ke anak itu justru jangan terus kita diem atau kita ya, kita ikut, ya kita boleh sih mengikuti celotehannya, tapi kita juga wajib memberikan stimulasi terhadap suku kata supaya dia terpapar dengan kata-kata itu akhirnya bisa berbicara, ya. Kemudian celoteh mendorong keinginan berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Jadi keinginan untuk berkomunikasi juga tumbuh pada anak kalau ada celotehan itu. Jadi memang hal yang penting celotehan pada anak, ya. Kemudian berceloteh atau kuing ini membantu bayi merasakan bahwa dia bagian dari kelompok sosial. Artinya bahwa ada interaksi antara bayi dengan perawat, bayi dengan ibunya, gitu ya. Kalau ada timbal balik dari celoteh yang dikeluarkan oleh bayi. Oke, yang selanjutnya adalah isyarat tadi ya. Jadi isyarat adalah gerakan anggota tubuh. Ini bagian dari komunikasi nonverbal, di mana berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap berbicara. Kalau pengganti misalnya dia belum mampu berbicara suku kata gitu ya pada anak usia 8 bulan misalnya, hanya bisa berceloteh, dia akan menambah menggunakan isyarat, menunjuk sesuatu gitu ya. Kemudian atau yang lain. Nah, bahasa isyarat ini bisa mempercepat komunikasi pada anak. Contohnya, beberapa contoh di sini adalah mendorong puting susu dari mulut, artinya dia sudah kenyang. Atau ketika dinenenin, dia nggak mau. Mungkin dia nggak lapar, dia nggak mau. Dia maunya yang lain. Ya. Kemudian tersenyum dan mengacungkan tangan, apa namanya, biasanya kalau anak tangannya ke atas gitu ya, maka mungkin dia maunya digendong gitu. Kemudian menggeliat, meronta, menangis saat dikenakan pakaian gitu ya, artinya dia tidak mau ada pembatasan gerak gitu ya. Maka pada anak-anak yang belum paham, misalnya habis mandi gitu ya, dia pakai pakaian itu seringnya nangis. Nah, karena dia masih berpikir dibatasi gerakannya gitu ya. Nah, perlu kita beritahu perlahan kalau setelah mandi itu ya memakai baju gitu. Ungkapan emosional. Ungkapan emosional bayi dilakukan melalui perubahan tubuh dan roman muka. Contohnya, tubuh yang mengejang atau gerakan-gerakan kaki, tangan disertai jeritan, dan wajah tertawa adalah bentuk ekspresi kegembiraan pada bayi. Gitu ya. Jadi ungkapan emosionalnya diungkapkan dengan cara seperti itu. Atau menegangkan badan, gerakan membanting tangan, roman mukanya tegang, kemudian menangis. Itu adalah bentuk ungkapan marah. Jadi bagaimana ungkapan bahagia, ungkapan marah, itu adalah ungkapan emosional bayi yang ditunjukkan melalui gerakan-gerakan, roman wajah. Kemudian, nah, teknik-teknik komunikasi pada anak. Gitu ya. Kalau secara umum, nanti teman-teman juga akan belajar, tapi apa sih teknik-teknik komunikasi pada anak? Dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara nonverbal. Lalu yang kedua, tekniknya menggunakan teknik verbal. Nah, di nonverbal ini apa saja yang bisa kita lakukan tekniknya? Ketika kita berkomunikasi dengan anak, bisa kita gunakan dengan bercerita. Gitu ya. Melalui bercerita, harapannya anak menjadi paham. Gitu ya. Jadi kita ceritakan, misalnya kita akan melakukan infus gitu ya, kita bisa awali prolog dengan bercerita dulu gitu ya. Atau biblioterapi, yaitu menggunakan buku-buku cerita. Kita menggunakan buku-buku. Jadi kalau ke anak itu memang butuh art, artinya seni gitu ya, butuh sesuatu hal yang berbeda dengan orang dewasa tadi karena mereka anak-anak ini sifatnya unik. Kemudian melalui mimpi gitu ya, bahkan itu adalah teknik komunikasi pada anak. Kemudian, jadi misalnya anak itu bermimpi, lalu kita minta untuk mengungkapkan anak ini apa sih mimpinya, misalnya pada anak yang sudah prasekolah gitu ya, dia mengalami mimpi, dia sudah mampu mengucapkan tadi mimpi apa gitu, misalnya dari mimpinya dia mengatakan
dia menangis, disuntik. Nah, berarti artinya bahwa mungkin anak ini mengalami ketakutan karena misalnya setiap hari disuntik. Nah, dari situ kita bisa masuk ya menjelaskan bahwa apa namanya ketakutan itu memang oke, boleh takut, tapi kita kita usahakan supaya ketakutannya itu berkurang, anaknya menjadi calming gitu ya. Kemudian menyebutkan permintaan, misalnya kita menyampaikan, adik maunya bagaimana gitu ya, atau ketika kita apa namanya akan melakukan suntik gitu, dia mau memegang alatnya dulu, kita perbolehkan. Tapi untuk alat-alat yang berbahaya kita wajib apa namanya menjaganya gitu ya. Lalu menggunakan permainan gitu ya, karena anak itu fasenya adalah fase bermain. Melalui bermain dia belajar segala sesuatu. Maka kita bisa masuk menggunakan terapi bermain pada anak, disesuaikan dengan masalahnya. Itulah teknik-teknik komunikasi ya. Kemudian bermain dan permainan tadi ya, melengkapi kalimat, teknik pro kontra, dia maunya apa. Kemudian kalau begini, jadi apa bergaming gitu ya, apa namanya kita tawarkan, kemudian dia tidak sukanya seperti apa, sukanya seperti apa, gitu. Itu adalah bentuk non verbal yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau verbal bisa menggunakan, oh ini sepertinya terbalik ya. Jadi kalau yang non verbal adalah contohnya menulis, menggambar gitu ya. Tapi kalau yang verbal tadi yang ini. Jadi ini terbalik. Oke. Penerapan komunikasi pada bayi 0 sampai 1 tahun. Komunikasi dilakukan sesaat setelah dilahirkan. Tadi ya, ketika 0 bulan, dia sudah bisa menggunakan tangisannya. Kemudian tangisannya berarti ada message tertentu yang akan diungkapkan oleh bayi. Ya. Bagaimana penerapan pada usia toddler 1-3 tahun, dan prasekolah 3-6 tahun. Di mana di usia ini anak sudah mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Mulai 1 tahun dia sudah mampu ya. Ini kalau misalnya 1 tahun baru babbling mama, papa, atau 2-3 suku kata baru gitu ya. Tapi dia sudah paham komunikasi verbal dan non-verbal, mulai paham. Kemudian anak sudah mampu menyatakan keinginannya menggunakan kata-kata yang dikuasainya. Kemudian ciri khas anak kelompok ini adalah egosentris gitu ya. Jadi ini bagian dari perkembangan anak. Nanti teman-teman akan belajar lagi apa sih itu egosentris gitu ya di dalam tumbuh kembang anak. Jadi egosentris ini adalah melihat segala sesuatu hanya berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi masih pada ego gitu ya, punyaku gitu ya, berdasarkan pandangan sendiri. Makanya pada anak-anak usia ini misalnya ketika bermain dengan temannya gitu ya, berebut mainan karena menganggap itu mainannya meskipun sebenarnya itu bukan mainannya. Nah, di situ kita bisa masuk gitu ya sebagai perawat, misalnya kita ketika terlebih bermain dengan anak-anak yang lainnya, kita bisa masuk di situ menjelaskan bahwa ini mainan untuk bersama, mainannya bergantian, sharing. Tadi yang pegang pertama siapa? Nah, maka itu yang bermain dulu. Nanti menunggu ya kalau A sudah selesai bermain misalnya. Nah, secara tidak langsung kita juga mengedukasi pada orang tua untuk bersikap demikian ya. Jadi bukan berarti ketika misalnya berebut mainan dengan temannya lalu kita marahi anak kita. Jangan, itu kan bukan mainan kamu. Kamu punya mainan sendiri gitu ya. Bukan berarti harus seperti itu gitu ya. Tapi kita lebih ke arah memberikan rasional pada anak. Jadi anak paham, oh itu bukan mainan milik saya. Kalau saya mau meminjam, saya harus izin. Kemudian menunggu. Tadi yang memegang duluan adalah yang sana, maka teman saya, maka saya harus menunggu. Meskipun secara apa namanya, mungkin anak belum paham pada saat itu, tapi yakinlah ketika kita selalu memberikan rasional pada anak, lama-lama gitu ya anak akan paham. Jadi intinya rasionalisme itu juga perlu kita terapkan pada anak sedini mungkin ya. Kemudian anak tidak mampu membedakan antara kenyataan dan fantasi ya, kenyataan dan hal-hal fantasi, sehingga tampaknya jika mereka berbicara akan banyak ditambahi dengan fantasi diri tentang objek yang diceritakan, misalnya akan ditambah-tambahin gitu ya. Terutama pada anak prasekolah dan toddler ini, mereka sudah punya teman imajinasi misalnya. Nah, contoh implementasi komunikasi dalam keperawatan. Jadi memberitahu apa saja yang terjadi pada diri anak, kemudian memberi kesempatan. Kita memberi kesempatan pada anak untuk menyentuh alat pemeriksaan yang akan digunakan. Itu adalah contoh bentuk komunikasi terapeutik pada anak di dalam keperawatan. Kemudian bagaimana kita menggunakan nada suara rendah dan bicara lebih lambat gitu ya. Tadi mimik kita harus jelas terlihat, contohnya seperti itu ya.
Kemudian hindarkan kita berbicara jawab dong, gitu. Hindarkan itu. Ya. Jadi kita menghargai, kita mendengarkan, kita diam. Diam itu termasuk salah satu teknik komunikasi terapeutik, gitu ya. Dengan menunggu anak itu akan berespon apa, gitu ya. Mengalihkan aktivitas saat komunikasi, misalnya dengan memberikan mainan tadi, ya kita distraksi. Kemudian konfrontasi langsung, ya kemarin sudah belajar konfrontasi. Jangan menyentuh anak kalau anak tidak menyetujui. Jadi kita jangan kalau misalnya ada pasien anak, kalau kita tiba-tiba langsung menyentuh gitu ya, mungkin anak akan berespon menarik. Siapa? Ini orang asing, kenapa langsung menyentuh saya? Gitu ya. Jadi usahakan jaraknya itu ya jarak komunikasi terapeutik, tapi bukan berarti terlalu dekat, menyentuh gitu ya. Kita izin dulu kepada anak. Gitu. Kemudian bersalaman dengan anak saat memulai interaksi, ya, supaya anak juga merasa dekat. Kemudian mengajak anak menggambar, menulis, bercerita, tadi ya teknik komunikasi terapeutik dengan nonverbal. Nah, ini pada anak dibagi lagi gitu ya, pada anak usia sekolah. Kalau tadi pada toddler dan pada prasekolah, kalau ini pada usia sekolah. Di mana pada masa ini dia sudah mampu memahami komunikasi dengan penjelasan sederhana yang diberikan gitu ya. Kemudian pada tahap ini banyak mencari tahu tentang hal-hal baru. Anak ini akan belajar menyelesaikan masalahnya yang dihadapinya berdasarkan pengetahuan yang dia miliki pada saat itu. Nah, pada masa ini harus difasilitasi bagaimana mengekspresikan rasa takut, heran, penasaran, berani mengajukan pendapat, melakukan klarifikasi, itu perlu kita stimulasi pada anak, gitu ya. Contoh implementasinya, memperhatikan tingkat kemampuan bahasa anak dengan menggunakan kata sederhana yang spesifik, kemudian menjelaskan sesuatu yang ingin diketahui oleh anak, lalu pada usia ini keingintahuan pada aspek fungsional dan prosedural. Kalau misalnya kita akan melakukan tindakan-tindakan prosedur itu sangat tinggi, maka kita wajib menjelaskan itu, gitu ya. Kemudian jangan menyakiti atau mengancam, misalnya kalau tidak mau disuntik nanti tidak sembuh, kalau tidak mau disuntik nanti jadi sesek, kalau tidak mau diuap gitu ya, kalau pada anak asma atau bronkitis biasanya akan diuap menggunakan nebulizer. Kemudian kita mengancam anaknya menolak gitu ya, kemudian kita ancam kalau tidak mau nanti sesek loh dek, kalau tidak mau nanti batuk loh dek, itu adalah bentuk-bentuk ancaman yang sebaiknya dihindari. Tapi kita justru memberikan rasionalisasi. Contohnya adalah, nah kalau tidak mau di nebu nanti tidak nyaman, boboknya tidak enak, kemudian nanti tidak bisa bermain dengan nyaman. Tapi kalau di nebu, insya Allah nanti akan membuka jalan nafas, akhirnya bisa bernafas dengan lega, bermain dengan nyaman. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Nah, itu tadi penjelasan terkait bagaimana komunikasi terapeutik pada anak, gitu ya. Jadi berbeda sekali gitu ya, tentunya berbeda sekali dengan dewasa awal, dewasa ataupun lansia. Nah, ataupun nanti ada di tempat-tempat tertentu seperti komunikasi terapeutik di IGD juga nanti akan berbeda. Nah, kalau di video ini khusus untuk bagaimana penerapan pada anak. Mungkin saya rasa cukup gitu ya kalau penjelasan di video kali ini terkait dengan penerapan pada anak. Kalau ada pertanyaan seperti biasa akan kita jawab, kita diskusikan di LMS. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bisa membantu dan meningkatkan pemahaman kepada teman-teman dan meningkatkan wawasan kepada teman-teman. Saya pesankan untuk mencari lebih banyak lagi terkait dengan materi-materi ini, tidak hanya dari PowerPoint ini. Mungkin nanti setelah ini kita bisa belajar tentang penelitian-penelitian teknik komunikasi terapeutik pada anak melalui artikel-artikel. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.